Tes 1, 2, 3. Iwan Kurniawan, salam bang dari Jakarta Barat, Jembatan Genit. Anjay, sehat selalu Bradku. Amin, amin. Brad juga sehat selalu ya dan keluarga. Unknown. Wah, gak diketahui nih. Halo Bradku, salam dari anak rantau Bradku. Terima kasih udah ngasih tontonan untuk ngilangin lelah. Sama-sama Bradku, moga terhibur ya. Abi Gaming Stations, salam kenal dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebut namaku dong Brad, gak lupa request nama O'Jones. Siap Bradku. Mumu Musli, halo Bradku, saya udah nonton dari lama. Saya ingin request nama Nono, bisa Bradku? Bisa dong. Oke, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang hancurnya perekonomian di Amerika, tapi ada beberapa orang jenius yang bisa mengambil keuntungan besar dari kejadian itu dan menjadi sangat kaya raya. Wah, bikin pinter ini film. Skuy ah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Pada awal tahun 70-an, profesi bankir di Amerika gak terlalu menjanjikan dan demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka perlu kerja lain atau bahkan kerja sampingan dengan trading. Tapi semua itu akan segera berakhir karena muncul seorang bankir sekaligus pengusaha bernama Louis Renery dengan sebuah gagasan yang dikenal dengan nama Mortgage Backed Security atau MBS, yaitu sebuah kredit pembelian rumah atau KPR yang menjadi lebih menguntungkan bagi investment bank yang memberikan hutang pada nasabah atau kreditor, di mana setiap angsuran yang dibayarkan itu akan menjadi keuntungan bagi investor. Dalam waktu singkat, para bankir yang tadinya hanya menghabiskan waktu di pinggir bank, kini mereka bisa berpesta di bar striptease. Waduh, ternyata gagasan Louis telah memberikan perubahan yang sangat besar pada perbankan. Tren tersebut terus meningkat di mana setiap bank memudahkan banyak nasabah untuk kredit rumah dan hal itu membuat harga rumah menjadi semakin mahal. Tapi seiring berjalannya waktu, tepat pada 30 tahun kemudian, Amerika mengalami krisis keuangan bahkan menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pengangguran ada di mana-mana, hutang bank gak terhitung besarnya hingga Wall Street ikut jatuh dan semua ini adalah bom waktu dari gagasan Louis Renery. Dan inilah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, The Big Short. Pada tahun 2005, kita dikenalkan dengan seorang pimpinan perusahaan berpenampilan nyentrik bernama Michael Burry lagi memberitahu seorang pegawainya jika ada kejanggalan atas banyaknya pemberian KPR yang terjadi selama ini. Meskipun suka berperilaku aneh, Michael memiliki kecerdasan di atas rata-rata karena dia bisa memprediksi adanya peluang yang mungkin sangat jarang terpikirkan oleh orang lain. Michael meminta pegawainya agar mencairkan 20 penjualan teratas obligasi KPR yang akan dia teliti. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang investor bernama Mark Baum terlihat lagi marah-marah karena banyak bank terlalu memberikan kemudahan dalam kredit rumah hingga membuat para kreditur justru menunggak cicilan. Meskipun banyak orang akhirnya punya rumah, tapi di saat yang sama mereka juga menunggak hutang yang semakin besar dan tentu bank mendapat banyak keuntungan. Sorry. No. Pada keesokan hari, Michael mendapat data para kreditur KPR yang membuatnya terkejut karena banyak yang menunggak. Ternyata saat ini kredit hunian yang ada di Amerika didominasi oleh nasabah yang gagal bayar. Atas hal itu, Michael tercetus ide untuk mengeksekusi pasar properti dengan membeli obligasi mengingat potensi keuntungan sangat besar. Gak lama Michael menghubungi partner investornya yang
Kita panggil Jones aja lah ya, requestan dari Brad kita yang satu ini. Michael menjelaskan hasil temuan, yaitu perbankan selama ini ternyata telah menerbitkan Supreme Adjustable Breed Award yang merupakan program KPR nyaris tanpa syarat, membuat banyak orang mengambil kredit rumah meskipun dengan resiko gagal bayar yang sangat besar. Michael mengetahui adanya potensi bom waktu di mana saat banyak nasabah mengalami gagal bayar, maka rumah akan ditarik oleh pihak bank hingga nilai obligasi semakin menurun dan Michael ingin mengeksekusinya. Michael terus meyakinkan Jones, tapi karena ide Michael terlihat gak jelas dan justru beresiko, tentu Jones gak mau invest dengan mengambil resiko. Dikarenakan ditolak mentah-mentah, Michael akan mencari bank yang bisa merealisasikan idenya. Pada keesokan hari, Michael mendatangi bank investasi paling terkenal, yaitu Goldman Sachs. Michael menjelaskan kembali potensi adanya gagal bayar yang sangat besar dan merasa saat ini adalah waktunya untuk mengeksekusi obligasi. Keinginan membeli obligasi untuk sejumlah MBS di bank itu jelas disambut dengan baik oleh para bankir, apalagi Michael malah membelinya dengan nilai 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah dari yang semestinya hanya 5 juta dolar atau 80 miliar rupiah. Para bankir sepakat dengan pembelian obligasi oleh Michael atau yang dikenal dengan nama Credit Default Swap atau CDS. Jadi CDS seperti asuransi untuk obligasi di mana bank akan membayar jika suatu hari nanti obligasi jatuh karena banyaknya kreditor yang gagal. Tapi jika obligasi naik dan KPR semakin ramai, maka Michael harus membayar premi bulanan pada bank. Para bankir menertawakannya karena seakan Michael telah memberikan uang secara cuma-cuma karena mereka yakin pasar properti justru akan semakin meningkat. Dari sana Michael pergi ke bank lain dan membeli obligasi dengan nilai yang sangat besar, yaitu 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Pihak bank gak habis pikir dan menganggap Michael udah gila dan mungkin Michael sangat kaya raya sampai nanti rela membayar premi yang sangat besar pada bank. Pada malam hari, pihak bank membuat pesta karena seakan baru aja mendapat uang yang banyak dari Michael. Itu membuat sales obligasi properti yang kita panggil dia Nono aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, menjadi penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Michael dan ingin mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian Michael dihubungi oleh Jones yang menganggapnya gila karena telah membeli obligasi sebanyak 1,3 miliar dolar Amerika atau hampir 22 triliun rupiah. Tapi entah kenapa Michael tetap yakin jika semua hasil analisanya pasti benar dan suatu hari nanti akan terjadi bom waktu kehancuran perbankan karena banyak yang menunggak cicilan KPR. Keputusan Michael itu membuat banyak investor perusahaannya gak terima karena Michael terkesan keras kepala dan mengambil keputusan sendiri. Sementara itu Mark mendapat informasi bahwa ada orang yang menawarkan obligasi properti dengan CDS yang gak lain dan gak bukan yaitu Nono. Hal itu membuat para pegawai Mark kaget sekaligus penasaran dan ingin bertemu. Gak lama Mark bertemu dengan Nono, lalu Nono berbohong jika CDS yang dia tawarkan itu udah ada beberapa yang tertarik. Padahal Nono sama sekali belum mendapat klien karena tawaran tersebut sangat gak masuk akal. Tapi Nono terus meyakinkan Mark sampai mengilustrasikan jika tawaran CDS itu akan menjanjikan karena bank terlalu banyak memberi kemudahan untuk kredit rumah. Pada awalnya para pegawai Mark gak percaya pada Nono yang berkata bank akan hancur, tapi Nono sendiri juga merupakan pegawai bank. Tapi Nono terus meyakinkan jika potensi kehancuran itu akan terjadi karena bank gak pernah memperhatikan bahwa telah terjadi banyak nasabah yang macet. Let me put it this way. I'm standing in front of a burning house. Kemudian Mark mengajak timnya berdiskusi karena penjelasan Nono cukup masuk akal. Mark yang tadinya ragu justru merasa yakin bahwa krisis ekonomi akan terjadi jika nasabah bank terlalu banyak yang menunggak. Atas hal itu, Mark terlebih dulu akan mencari tahu sebelum memutuskan akan membeli CDS. And a fund is going to be jumping on this. Let's go.
Di lain sisi kita dikenalkan dengan dua orang trader yaitu Charlie dan Jamie lagi menunggu agar bisa menjadi trader bersertifikasi. Mereka sangat yakin karena punya portofolio yang sangat bagus, tapi sangat disayangkan perusahaan tersebut punya syarat minimal yaitu dengan portofolio trading sebesar 1,47 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah. Tentu mereka pun merasa malu karena portofolionya masih sangat jauh dan harapan mereka pun sirna. Saat akan pergi, mereka gak sengaja melihat dokumen yang telah ditinggalkan oleh Nono. Mereka pun sangat penasaran karena ada hasil temuan bahwa pasar properti akan jatuh karena banyak nasabah yang menunggak. I found my friends, I'm so happy, 'cause today Di keesokan hari seperti biasa mereka melakukan trading harian dengan modal 110 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Wah, banyak juga ya. Tapi akhirnya mereka memilih akan membeli CDS karena kalaupun prediksi itu salah, mereka gak akan rugi banyak. Sedangkan jika prediksinya benar, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. You guys should start your own garden. Untuk mendapatkan saran dan petunjuk, mereka menemui temannya bernama Ben, seorang trader pro yang kini udah pensiun. Meskipun udah banyak mendapat keuntungan dari trading, tapi Ben justru berpikir jika sistem tersebut akan hancur, bahkan semua sistem yang ada di dunia akan segera hancur. Organic seeds. Make yourself a garden. Learn to live off the land. Sementara itu anak buah Mark mulai mengecek setiap perumahan untuk memastikan hasil analisis dari Nono. Mereka menemukan bahwa banyak nasabah yang menunggak dan mengalihkannya ke orang lain. Bahkan ada pinjaman dengan nama anjing peliharaan. Tapi entah gimana caranya, bank bisa memberikan approve atau ACC. Mereka terus mencari petunjuk hingga menyadari bahwa banyak dari rumah itu udah gak berpenghuni karena banyak yang menunggak. Saking sepinya perumahan tersebut sampai ada buaya di kolam renang karena udah gak keurus. Di sisi lain, para pegawai Michael mulai cemas karena keputusan Michael bisa membuat perusahaan bangkrut. Michael dihampiri oleh O'Jones dan direksi perusahaan, tapi dengan santai Michael sangat yakin bahwa kehancuran pasar properti udah semakin dekat. O'Jones semakin gak habis pikir karena jika itu gak kejadian, maka perusahaan harus membayar premi bank sebesar 80-90 juta dolar Amerika atau lebih dari 1,5 triliun rupiah setiap tahun. Di waktu yang sama, Mark dan anak buahnya masih mencari petunjuk ke perumahan lain. Gak jauh beda dengan sebelumnya, Mark sadar jika perumahan itu gak banyak penghuni ditambah dipenuhi dengan beberapa imigran. Kemudian Mark menemui para pengusaha properti dan seakan menunjukkan hal berbeda karena dalam waktu 4 tahun aja kenaikan nilai properti bisa puluhan %. Tapi saking ingin lebih untung, pihak bank terkadang gak memeriksa data peminjam. Yang terpenting perumahannya bisa terjual, bahkan ada mekanisme adjustable kredit atau kredit yang disesuaikan. Could you hold on a second? Dari sana Mark menemui salah seorang penerima kredit yang bekerja sebagai penari gitu-gituan. Mark sangat terkejut karena dengan penghasilan yang gak seberapa, si wanita itu bisa sampai punya 5 kredit rumah dan sebuah kondominium. Akhirnya Mark memerintahkan anak buahnya agar menghubungi Nono karena akan membeli CDS sebanyak 50 juta dolar Amerika atau sekitar 840 miliar rupiah. Awalnya anak buah Mark mencoba meyakinkan, tapi Mark sangat yakin bahwa kehancuran pasar properti serta perbankan akan segera terjadi. Gak lama kemudian anak buah Mark menghubungi Nono jika Mark akan membeli CDS. Tentu itu membuat Nono sangat senang karena akhirnya ada juga klien yang percaya padanya. Di tempat lain, Charlie dan Jamie mencoba menghubungi Ben minta bantuan. Tapi karena Ben udah tahu tujuan mereka, Ben langsung menghentikan panggilan. Mereka terus mencoba hingga akhirnya kembali tersambung dan meminta Ben agar membaca email berisi prediksi kehancuran pasar properti dan perbankan. Awalnya Ben gak tertarik, apalagi udah pensiun. Tapi setelah membaca semua hasil analisis itu, akhirnya Ben pun akan membantu mereka dengan membeli CDS.
Pada keesokan hari, Ben menemui Charlie dan Jamie lalu berkata akan membeli CDS sebagai syarat untuk mereka bisa menjadi trader pro di Wall Street. Ben sempat menyarankan agar mereka jangan kerja di Wall Street, tapi karena itu adalah cita-cita mereka, Ben pun memilih gak terlalu ikut campur soal hal itu. Food you go inside? 2 tahun kemudian, tepatnya 2007, Mark mulai skeptis karena prediksi kehancuran itu belum terjadi, bahkan properti terus naik. Itu membuat Mark sangat marah karena harus membayar premi bank cukup besar. Jika itu semua gak terbukti, perusahaan akan segera mengambil keputusan untuk menjual kembali agar gak lebih banyak rugi. Tapi Mark memohon pada direksi perusahaan dan lebih sabar menunggu sampai waktunya tiba. I can't see a damn thing. Kemudian Mark menemui konsultan perusahaan demi menemukan cara agar gak membayar premi bank terlalu besar. Mark seakan dipermainkan padahal seharusnya level pasar properti udah turun. How many credit default swaps do you own? Sementara Michael terus menghitung kerugian dan udah menyentuh angka minus 11,3%, angka yang sangat besar. Apalagi Michael membeli banyak CDS. Michael yang selalu santai benar-benar sangat marah dan ada sedikit penyesalan. Di waktu yang sama, Charlie dan Jamie juga kesal karena mereka harus membayar premi sebesar $70.000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah karena prediksi itu gak kunjung terjadi. Selain Charlie, Jamie, dan Michael, Mark juga sangat marah dan langsung mendatangi Nono karena seperti telah dipermainkan. Nono hanya terdiam menerima semua caci maki karena dari awal dia juga udah menjelaskan jika itu hanya perkiraan dan gak ada petunjuk sistem. Beberapa waktu kemudian di Las Vegas diadakan pertemuan para trader, pembeli CDS, dan para investor. Mereka datang dengan perasaan campur aduk karena hingga hari ini prediksi tersebut belum terjadi, apalagi nilai properti malah semakin tinggi. Baby shit, just basic boom boom. I'm talking. Sementara itu Charlie justru menyarankan agar membeli lebih banyak CDS. Tapi Charlie belum tahu apakah keputusan tersebut benar atau justru malah menjerumuskan. Mereka pun mulai berdiskusi dengan Ben agar ada masukan. Di tempat lain, Michael mulai putus asa dan harus menjual beberapa saham perusahaan untuk menutupi premi bank karena kerugian udah mencapai 19,7%. Michael terpaksa melakukan itu semua meskipun takut jika perusahaannya akan bangkrut. Beberapa hari kemudian, Charlie dan Jamie bertemu dengan Ben untuk membeli lagi CDS atau obligasi dengan tingkatan paling tinggi. Ide itu ternyata diterima dengan baik oleh Ben dan akhirnya mereka pun beraksi membeli banyak CDS. Berbeda dengan Charlie dan Jamie, Ben tampak gak senang karena jika prediksi itu benar, maka yang terjadi akan ada banyak orang kehilangan rumah, pekerjaan, tabungan, serta uang pensiunan. Hal itu yang membuat Ben dari dulu memutuskan untuk keluar dari Wall Street dan memilih pensiun karena sistem perbankan hanya melihat dan menganggap angka semata. Alright. Where are you going? Di sisi lain, Mark bertemu dengan pengusaha yang telah membeli banyak CDS. Mark menemukan fakta yang lebih mengerikan dibandingkan yang Michael temukan karena produk perbankan dengan sendirinya akan hancur karena sistem. Mark sangat sadar meskipun hal itu adalah keuntungan untuknya, tapi Mark gak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang nanti akan terjadi. Kini Michael lebih memilih menghabiskan waktu dengan bermain drum karena bingung harus berbuat apa lagi. Perasaan Michael terus campur aduk karena jika prediksinya benar maka dia akan untung besar, tapi akan ada banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tapi jika prediksinya salah, maka dipastikan perusahaan Michael lah yang akan bangkrut. Michael mengirimkan pesan kepada para investor perusahaan agar jangan sampai ada yang mengundurkan diri karena Michael udah diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan. Michael tetap yakin jika gagasan dan sistem MBS itu adalah sebuah fraud yang hanya menunggu bom waktu untuk meledak.
Pada April 2007, bom waktu itu mulai menimbulkan percikan kecil di mana salah satu perbankan penjamin kredit perumahan dinyatakan bangkrut. Charlie dan Jamie pun menyadari bahwa ini adalah waktu mengerikan yang selama ini mereka tunggu. Can't help but enjoy it. Gak jauh beda dengan Michael dan Mark, mereka didesak para investor agar menjual CDS yang mereka beli. Tapi Mark kekeh gak ingin menjual karena merasa yakin jika prediksi itu akan terjadi. Mark memilih menutup telinga dan tetap teguh pada keputusannya. Bye, Kathy. Kembali pada Charlie dan Jamie, mereka menemui jurnalis Wall Street Journal melaporkan hasil temuan mereka bahwa sistem perbankan akan segera hancur karena ada manipulasi sistem bank bahkan pasar saham di Wall Street. Tentu si jurnalis tertarik, tapi dia khawatir akan menyebabkan ketakutan di masyarakat. Yeah, Jamie, you try being for real with a 3-year-old and a wife getting her master's degree. Dalam waktu singkat banyak perusahaan yang menginginkan CDS, tapi itu di luar prediksi dari Mark. Meskipun prediksinya gak lama akan terjadi, justru Mark terlihat semakin gak senang karena seolah-olah mereka akan mengambil keuntungan di tengah musibah yang menimpa banyak orang. It's happening. Everybody wants our swaps. Sementara itu Michael dihubungi oleh pihak bank ingin membicarakan kesepakatan keuntungan yang akan didapat. Pihak bank mulai menyadari apa yang dikatakan Michael dulu gak lama lagi akan terjadi. Michael merasa campur aduk dan membuatnya semakin dilema, persis seperti yang dirasakan oleh Mark. Sementara itu Mark dipanggil direksi perusahaan karena mendapat kabar jika beberapa bank yang telah dibeli CDS-nya oleh Mark mengalami kerugian. Hal itu semakin menguatkan bahwa keputusan Mark benar dan perusahaan akan mendapat banyak keuntungan. Tapi tentu mereka masih tetap dilema karena jika perbankan runtuh, maka kehancuran itu nyata adanya dan bakal ada 1 juta warga yang gak punya tempat tinggal. 1 tahun kemudian, tepatnya Maret 2008, para bankir serta investor melakukan pertemuan tertutup membahas keberlangsungan perbankan. Di tengah-tengah itu, semua yang hadir sangat kaget karena mereka mendapat informasi bahwa banyak bank mengalami kejatuhan nilai saham hingga lebih dari 50%. Gak lama kemudian, kehancuran yang telah diperkirakan itu akhirnya terjadi. Banyak pegawai yang harus berhenti kerja, bahkan Wall Street ikut jatuh. Melihat hal itu, Charlie dan Jamie turut bersedih karena akan ada banyak pengangguran serta warga yang kehilangan rumah. Meskipun Mark mendapat keuntungan karena telah membeli CDS, tapi dia sama sekali gak senang karena sistem perekonomian justru hancur. Sementara Michael gak beda jauh dengan Mark hingga dia memutuskan untuk menutup perusahaan. Michael pun membagi keuntungannya kepada para investor perusahaan. Michael menghitung jika keuntungan yang dia dapat dari kehancuran ekonomi itu sebesar 489% dengan total profit mencapai 2,69 miliar dolar Amerika atau sekitar 45 triliun rupiah. Wow! Charlie dan Jamie juga sangat murung seperti Mark dan Michael karena gak percaya dengan kehancuran ekonomi ini. Mereka hanya bisa diam melihat pasar saham kosong karena semua pekerja telah dirumahkan. Kembali pada Mark, akhirnya dia memutuskan untuk menjual CDS karena merasa jika Mark seperti penjahat yang meraup keuntungan di tengah banyak warga yang gagal memiliki hunian. Mark yang membeli CDS sebanyak 50 juta dolar Amerika itu mendapat keuntungan hingga 1 miliar dolar Amerika. The fund will make almost $1 billion. Kehancuran ekonomi membuat uang pensiunan sebanyak 5 triliun dolar, harga real estate, serta obligasi lenyap karena nilai dolar udah semakin gak ada harganya. Kini sebanyak 8 juta orang kehilangan pekerjaan dan 5 juta orang gagal memiliki rumah. Agency's executives went to jail. The SEC was completely... Setelah krisis itu, Michael mencoba menghubungi pemerintah untuk menjelaskan bagaimana dia bisa tahu jika sistem perbankan akan runtuh. Tapi sayangnya pihak pemerintah sama sekali gak merespon, tapi Michael malah diaudit hingga 4 kali dan diinterogasi oleh FBI. It is essential
the part that has nothing to do with. Akhirnya Michael meninggalkan perusahaan finansial dan merintis usaha lain dalam bidang yang berfokus pada penyediaan air karena Michael percaya di waktu yang akan datang Amerika akan kesulitan air. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Wah, film kayak gini tuh bikin kita melek ekonomi sama pinter loh. Apalagi diangkat dari kisah nyata kayak gini kan? Ya itulah Brad, terkadang kita harus berpikir soal masa depan, tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai salah mengambil keputusan. Oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.